Hi everybody, welcome to our video devotion again. Halo semuanya, kembali lagi kita berjumpa di Renungan Online. And we want to quickly, as usual, say a prayer over you. Seperti biasa, kami ingin mengucapkan doa yang singkat untuk saudara semua. And we want to ask God to protect you, your family, and bless you in every area of your life. Kami minta agar Tuhan menunjukkan perlindungannya atas kehidupan saudara dan semua area kehidupan saudara. Let's pray. Father God, in Jesus' name, we just want to speak your goodness and your grace over everyone watching this video. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau memperkatakan berkat kepada setiap orang yang menyaksikan video ini. And Lord, we ask, Lord, that you will protect them, surround them, their family, their business, their well-being by your angels. Tuhan, kami minta perlindungan-Mu dan berkat-Mu, dan Engkau melingkupi mereka dengan perlindungan-Mu dari semua malaikat-malaikat-Mu. Lord, we speak your grace, your super abundant grace. And not only that, Lord, we speak your wisdom over every person watching this video and their family as well. Kami perkatakan kasih karunia-Mu yang luar biasa itu menyertai setiap orang yang menyaksikan video ini dan keluarga mereka semua juga. And Father God, we just want to extend this prayer to anyone who has been infected by the COVID-19 or is sick in any way. Lord, that your healing touch them right now in Jesus' name. Tuhan, kami juga ingin mendoakan orang-orang yang terpapar oleh penyakit COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan, memberikan kesembuhan oleh karena nama-Mu kepada mereka semua yang menderita saat ini. And as we go into your word today, Lord, bless us, bless our hearts in Jesus' name. Dan pada saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Kau berkati juga hati kami yang mendengarkannya. Amen. Amin. So, Hebrews chapter 3 verse 1 to 6 today. Oke, hari ini kita akan membahas dari Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. I'm going to ask Pastor Is to just read through. Oke, saya akan bacakan ayat-ayatnya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan telah dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. You know, this passage compares Moses and Jesus. Saudara lihat di pasal ini dibandingkan antara Musa dan Yesus. And here you find the Bible call Moses a servant and Jesus a son. Dan juga disebut di pasal ini bahwa Musa adalah gambaran hamba dan Yesus adalah gambaran anak. And the interesting thing is that the writer of Hebrews used the same word for Moses and for Jesus. Dan yang menarik adalah penulis dari kitab Ibrani ini juga menggunakan bahasa atau kata yang sama untuk menggambarkan Musa dan Yesus. And the word used for both Moses and Jesus is the word faithful. Dan yang sama-sama dipakai untuk menggambarkan Musa dan Yesus adalah kata setia. So, Moses was faithful as a servant, Jesus as a son is also faithful. Nah, Musa dikatakan dia setia sebagai seorang pelayan atau hamba, dan Yesus atau Kristus setia juga, tapi sebagai anak. How does this apply to us today? Nah, bagaimana ini memberi arti atau kita aplikasikan dalam hidup kita hari ini? So most churches would say that we are servants of God and then we work towards our sonship. Kebanyakan gereja akan mengatakan, meminta kita untuk bekerja sebagai hamba agar kita bisa mengarah kepada menjadi anak.
And some churches who unfortunately call themselves the grace churches, they said they are son and then they don't do anything as a servant. Di pihak lain, sayang sekali ada banyak juga gereja yang kita sebut under grace ya, udah mendapatkan pengajaran kasih karunia, tetapi mereka mengajarkan bahwa kita adalah anak, tapi tidak ada hati yang melayani. But we actually, as believers in Jesus Christ, we are both sons and we are also servants. Tapi yang benar adalah kita ini, orang yang terima Yesus itu disebut sebagai anak, tapi juga sekaligus hamba. Sons because of what Jesus has done for us. Kita menjadi anak karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Because Jesus died on the cross and because of His perfect life, He has taken our sin and in Him we become sons of God. Karena Yesus dengan kesempurnaan dia naik ke atas kayu salib mengambil semua kelemahan kita atau dosa-dosa kita sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. But Moses, we are also like Moses, we are servants because we serve God, our Creator. Tapi kita juga disebut sebagai seperti Musa, karena Musa sebagai pelayan, dia melayani Tuhan Sang Pencipta. No, we don't serve to become sons. Kita bukan melayani agar bisa menjadi anak. We serve and be faithful because we are sons of God. Tetapi kita melayani dengan setia karena kita adalah anak Allah itu. Why should we be faithful as sons? Mengapa sebagai anak kita perlu setia? Because as sons of God, we project, we portray the goodness, the greatness, the glory of God as in Christ. Karena sebagai anak ini kita memancarkan kemuliaan atau keberadaan kita sebagai anak di dalam Kristus. And because Christ is in us and we are in Christ, we behave or we serve as Christ. Jadi karena kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, oleh sebab itu kita melayani seperti Kristus melayani sebagai anak. And therefore, going back to the very first verse in Hebrews chapter 3 verse 1, he says this, he says, fix our thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Dan ayat 1 dari Ibrani 3 ini dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. You know, Jesus as an apostle, as the sent one, is the one we build our life or we follow, we imitate Him. Jadi Yesus ini sebagai rasul dan imam besar yang kita harus teladani. And because He is so perfect, we to be like Him have to keep our eyes on Him. Oleh karena Dia adalah sempurna, oleh sebab itu kita harus pandang atau arahkan pandangan kita tertuju kepada Dia. You know, it's interesting, isn't it? Both Jesus and Moses, they are faithful, but the Bible tells us to fix our eyes not on Moses, but on Jesus. Menarik bukan? Kita dikatakan seperti belajar dari Musa sebagai pelayan dan juga Kristus sebagai anak, tetapi kita diminta untuk arahkan pandangan kita kepada Yesus. So, beloved, as we close this devotion, the point today, the main point today is that don't try to live your life you think the way you think is best. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita perlu memahami agar kita ini menjalani kehidupan bukan berdasarkan apa yang kita pikir itu baik atau terbaik menurut kita. Follow the example of Jesus Christ. Tetapi ikutilah contoh atau teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. And what did Jesus do? Dan apakah yang dilakukan Yesus? What Jesus said was that I keep my eyes on my Father. What I see my Father do, that I do. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan, apa yang aku lihat Bapakku lakukan, itulah yang aku lakukan. Therefore, for us, Jesus as our high priest, Jesus as our example, we keep our eyes on Jesus, and whatever He tells us to do or set the example for us to do,
That's all we do. Berarti sama halnya dengan kita, karena Yesus adalah imam besar kita dan teladan kita, maka arahkan pandangan kita kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan atau minta kita lakukan, itulah yang kita lakukan dalam hidup kita. And simply by doing that, God will see you as faithful. Jadi dengan sederhana kalau kita melakukan seperti itu, maka di mata Tuhan kita ini setia. Not us looking at whether we are faithful, but us keeping our eyes on Jesus. Jadi bukan setia karena kita melakukan sesuatu dengan setia, tetapi dengan mata kita melihat pada Yesus dikatakan setia. And just by keeping our eyes on Him and do what He tells us to do, God see us as faithful. Dengan kita melihat atau memandang kepada Yesus dan apa yang Dia lakukan, kita lakukan, maka di mata Tuhan kita ini setia. So beloved, be faithful. Maka saudara terkasih, jadilah setia. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you for watching. God bless you. Have a wonderful day. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga harimu berbahagia, luar biasa.